Kami ingin membahas satu poin pada bagian itu. Apa itu adalah rencana pembentukan. Mungkin bukan rencana lagi karena tampaknya sedang dalam inisiasi untuk pelaksanaan. 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah apakah seperti ini bentuknya yang kita inginkan? Ada banyak pendaran di luar sana. Maka saya ingin membawanya dalam forum kita. Hari ini saya menghadirkan dua narasumber saya yang tentu saja kami anggap paham tentang apa yang sedang kami bahas. Yang pertama adalah Bapak Nurdin Halid, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yang kebetulan pernah menjadi Ketua Dewan Koperasi Indonesia hanya selama 25 tahun. Pak Nurdin, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Yang kedua, saya juga ingin mendapatkan suara yang dengan narasi yang mungkin bisa melengkapi pemahaman kita tentang rencana ini adalah Dr. Dewi Tenti, orang menyebutnya Dr. DT, seorang pemerhati koperasi UKM dan ekonomi kreatif. Pak Nurdin, Anda pernah sempat mengatakan kepada saya bahwa secara tujuan ini luar biasa, seperti senapas dengan pembukaan saya tadi. Tetapi kemudian ada catatannya bahwa seharusnya koperasi tidak didekati dengan model seperti itu. Atau seperti itulah kira-kira. Ini ada yang kita bisa lihat di sini ya. Inisiatif Pak Prabowo melalui Impres. Ternyata Impres ya, nomor 9 tahun 2025 membentuk 80.000 koperasi. Ada banyak diskusi yang akan kita lakukan menyangkut soal ini. Soal pendanaannya terutama. Bisa nggak kami didapatkan penjelasan sebenarnya kita harus melihat program besar ini seperti apa? Dan apakah model seperti ini yang seharusnya berada pada posisi kita? Bung Akbar, terima kasih diundang untuk forum ini ya. Saya sering mengatakan di setiap kesempatan, termasuk waktu Munas Dekoping bulan Desember tahun lalu 2004, saya mengatakan bahwa koperasi, insan-insan koperasi, pemikir praktisi koperasi harus berbangga dan berterima kasih kepada rakyat Indonesia, kepada Indonesia yang telah memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Kenapa? Karena dari astacita beliau itu menggambarkan bahwa beliau punya kesadaran yang sangat tinggi untuk menjalankan ekonomi nasional kita dengan berlandaskan kepada konstitusi, yaitu mulai dari pembukaan 45, tujuan nasional kita salah satu yang memajukan kesejahteraan umum. Kemudian Pancasila, sila kedua dengan sila kelima, kemanusiaan yang ada beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kemudian yang sering saya katakan bahwa landasan sebetulnya ekonomi kita dari sisi konstitusi, landasan berkaitan dengan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3. Nah, kemudian Pak Prabowo dalam astacitanya tegas mengatakan bahwa ini akan dilaksanakan dengan berprinsip kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Nah, oleh karena itu dengan adanya instruksi beliau untuk membentuk koperasi Merah Putih di Dapur Desa adalah ini menjalankan ekonomi konstitusi. Ini tepat, tetapi di dalam prosesnya tidak boleh instruktif. Instruksi membentuk koperasi sebuah kebenaran sebagai penjelmaan daripada ekonomi konstitusi. Tapi dalam proses pembentukannya tidak boleh instruktif. Kenapa? Karena hakikat bentuk sebuah koperasi adalah mengandung prinsip kebersamaan, kesetaraan, demokratisasi, kemandirian, dan menghadirkan kesejahteraan bersama. Itu prinsip dasar daripada pembentukan sebuah koperasi. Nah, oleh karena instruksi membentuk adalah sudah merupakan implementasi daripada pasal 33 khususnya ayat 1. Nah, tetapi proses pembentukannya jangan instruktif. Harus serahkan kepada rakyat yang membutuhkan. Misalnya gini, di sebuah daerah Bung Akbar, mereka di sana kebanyakan petani. Ya, maka di situ adalah koperasi pertanian, sekalipun bernama Merah Putih. Di daerah tersebut kebanyakan nelayan. Maka yang dibutuhkan oleh nelayan itu apa? Karena prinsip bentuk koperasi adalah ada kebutuhan yang sama, ada kepentingan sama, ada tantangan sama yang tidak bisa dilakukan secara sendiri. Maka mereka membentuk koperasi agar bisa memenuhi kebutuhannya, bisa mengatasi tantangannya dan bisa memenuhi kebersamaannya, mencapai cita-citanya untuk kemakmuran bersama. Itu hakikat daripada bentuk sebuah koperasi. Nah, oleh karena itu maka yang paling penting di sini adalah ketika koperasi sudah terbentuk, maka tidak boleh instruktif dalam pelaksanaannya, tapi harus pemerintah memberikan alokasi ekonomi yang adil. Kenapa koperasi selama ini? Alokasi ekonomi. Alokasi ekonomi. Bukan alokasi modal. Bukan alokasi modal. Alokasi ekonomi, modal akan mengikut. Jangan terbalik. Jangan alokasi modal baru alokasi ekonomi. Karena kalau alokasi modal betul-betul dikasih alokasi ekonomi. Tapi ketika alokasi ekonomi yang adil untuk koperasi, maka pasti modal mengikut. Misalnya gini, ketika koperasi diminta untuk membeli gabah beras,
maka siapapun, bank maupun non-bank pasti bisa membiayai. Karena ada alokasi ekonomi. Ya. Nah, yang selama ini koperasi itu tidak mendapatkan keadilan dari sisi alokasi ekonomi. Nah, itulah kemudian instruksi Bapak Presiden ini adalah suatu yang sangat tepat sekali dari sisi penjelmaan implementasi ekonomi konstitusi. Tetapi pembentukannya jangan instruktif. Jangan kita mengulang daripada impres tentang KUD. Impres tentang KUD berhasil menjalankan penugasan pemerintah, tapi gagal menjadi pelaku ekonomi dominan di desa maupun secara nasional. Apa yang berhasil adalah KUD berhasil menyalurkan pupuk, membeli gabah beras sehingga tercipta kestabilan, ya. Kemudian tercipta swasembada beras ketika itu berhasil. Tapi gagal di dalam melakukan fungsinya sebagai pelaku ekonomi dominan. Kenapa? Karena tidak diberikan alokasi ekonomi yang adil, hanya diberikan penugasan oleh pemerintah. Ini kita tidak boleh lagi. Ya. Saya ada 2 catatan bagus di sini dari Bruno Rowlands, mantan Direktur Jenderal International Cooperative Alliance, mengatakan gini, negara boleh memfasilitasi, tapi tidak bisa menggantikan proses organik yang lahir dari keperluan dan keyakinan komunitas itu sendiri. Dari Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian dari Bangladesh, pendiri Grameen Bank, yang mengatakan begini, sepanjang hidupnya membuktikan bahwa kekuatan ekonomi rakyat itu lahir dari kepercayaan mikro, bukan dari desain makro. Saya bawa dalam konteks pembicaraan kita. Tidakkah dalam kenyataannya juga, Pak Nurdin, koperasi kita itu sebenarnya kalau kita mau mengakunya, itu sebenarnya juga dimiliki oleh satu kelompok atau satu pihak secara sangat dominan. Maka konsep awal koperasi itu dalam banyak contoh, terutama pada tahun-tahun tidak lama dari hari ini, itu juga sebenarnya kita pertanyakan gitu. Apakah, pertanyaannya pada bagian ini, apakah kebijakan dan keputusan presiden dan pemerintahan ini membentuk seperti ini yang instruktif, istilah Anda tadi itu, karena ingin mencoba memediasi kesulitan terjadi di lapangan? Ya, jadi gini, perintah Pak Prabowo membentuk koperasi itu benar. Tetapi proses pembentukannya jangan instruktif. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan kepada Menteri Koperasi surat edarannya. Karena surat edarannya itu instruktif, ya. Instruktif bukan lagi instruksi membentuk koperasi, tapi sudah instruksi proses pembentukannya. Beda. Bung Akbar silakan bentuk koperasi ketika rakyat di situ membutuhkan. Nah, ketika rakyat membutuhkan, maka proses pembentukannya dari rakyat, bukan dari pemerintah. Nah, kalau surat edaran Menteri Koperasi, dia sudah menetapkan di situ adalah bahwa ketua pengawas itu adalah kepala desa. Ini menurut saya yang tidak tepat. Gitu. Kenapa? Karena bukan lahir dari anggota. Yang kedua, kita paham sekali bahwa jangan sampai koperasi nanti ini ya menjadi alat politik. Ya. Jangan sampai koperasi itu menjadi alat politik. Kenapa? Kepala desa dipilih secara langsung, ya. Dan dulu, ya, sebelum pilkada secara langsung, pilpres langsung, memilih seorang kepala desa. Ini saya kasih contohnya, Pak. Memilih seorang kepala desa itu karena tokoh. Hari ini memilih kepala desa, sekalipun dia tokoh, kalau tidak punya uang, tidak bisa. Nah, ketika kepala desa menjadi ketua pengawas Koperasi Merah Putih, ini berbahaya. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan koperasinya ini ketika dia akan ikut untuk pemilihan kepala desa. Jadi kepala desa menurut saya tidak tepat kalau ditunjuk menjadi daripada pengawas. Nah, itu yang saya maksud. Proses pembentukannya tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang yang sebetulnya yang terjadi Pak Akbar itu karena negeri ini itu kita sejak pendiri bangsa ini, sejak proklamasi, kita belum pernah memiliki undang-undang perekonomian nasional. Sampai di situ dulu Pak Nurdin, karena tadi sudah mulai menyentuh pada ini podcast politik. Jadi kalau biasanya kami membahas sesuatu itu ujung-ujungnya ke situ juga nantinya. Tadi kan sudah dimulai, tapi ditahan dulu. Karena saya justru berharap sebenarnya pemerintah memberi penjelasan lebih banyak. Sekaligus saya mau sampaikan bahwa saya sudah berusaha mengontak 2 teman saya yang memimpin kementerian ini. Saya telah berusaha mengontak saudara Budi Ari, menterinya, Menteri Koperasi, sahabat saya, dan juga Ferry Juliantono, wakil menteri, juga sahabat saya. Tetapi tampaknya mereka sangat sibuk mengurus koperasi negeri ini, maka belum sempat ke sini. Pak Nurdin, saya karena Anda orang yang sangat paham soal ini, 25 tahun memimpin Dekopin, maka saya ingin kembali pada pertanyaan yang saya sampaikan ke Ibu Dewi tadi. Kebijakan militan ini, itu mungkin juga tujuannya militan yang saya sampaikan tadi, bahwa selama ini kita berbicara tentang koperasi, tetapi ruangnya begini. Ya, jadi gini Pak Akbar. Kita harus memahami dulu substansi daripada instruksi presiden. Beliau punya visi, punya misi, asta cita.
Okay. Ya. Dan sering beliau mengatakan, dan memang tujuan asasi tadi sebetulnya itu adalah menghilangkan kemiskinan, meminimalkan pengangguran. Itu. Nah, itulah kemudian keluar instruksi beliau yang kita anggap tanda petik ya, itu militan. Nah, sekarang begini, bagaimana mencapai pertumbuhan 8%, menghilangkan kemiskinan, mengurangi pengangguran? Tentu harus ada kebijakan terobosan yang memang bisa kita anggap militan. Tapi ini sebetulnya juga merupakan kebutuhan. Misalnya gini, sekarang ada 64 juta ya, usaha mikro yang mau dinaikkan pangkat kecil. Ada kurang lebih 64 ribu usaha kecil mau dinaikkan ke menengah. Itu. Ya, ada 94 ribu usaha menengah yang mau ditingkatkan menjadi usaha besar. Dan usaha besar hanya ada 5 ribu lebih. Nah, usaha mikro ke kecil tidak mungkin bisa naik pangkat kalau hanya sendiri. Kalau Koperasi Merah Putih ini sasarannya adalah yang tadi, ya, maka sangat tepat sasaran keanggotaan adalah pada pengusaha mikro yang harus naikkan pangkat. Ini harus dikoperasikan supaya kepentingannya, kebutuhannya, kebersamaannya bisa diatasi melalui koperasi. Kalau ini sasaran keanggotaan itu tepat, nah kemudian diberikan alokasi ekonomi yang adil. Nah, negara mesti hadir memang dalam hal menciptakan fasilitas usaha dan fasilitasi permodalan. Tapi ketika alokasi yang diberikan, maka pasti modal ikut. Jangan diberikan modal yang bersumber dari APBN. Karena itu nanti akan menciptakan koperasi tidak profesional. Apa kendalanya dan atau apa problemnya kalau dia dari APBN? Karena kan, saya dengar itu kan, saya dapat satu informasi bahwa ada 3 sumbernya. Dari dana desa 1 miliar katanya seperti itu. Kita juga, saya belum tahu. Terus dari APBD dan juga dari APBN. Apa masalahnya kalau itu? Jangan. Kenapa? Karena menurut saya itu membuat nanti para pengelola koperasi tidak profesional. Dan itu sangat berbahaya. Mereka dibuntuti dan berbagai ketakutan. Mereka punya ruang gerak tidak fleksibel. Kenapa? Ini ada APBN, bahaya. Kejaksaan bisa turun, kepolisian bisa turun, KPK bisa turun. Itu. Tapi berilah alokasi ekonomi, modalnya ikut dari mana? Perbankan. Ya, tapi punya dana antara kalau investasi besar-besaran bisa juga dari dana antara. Kenapa sudah ada APBN? Itu yang saya secara pribadi tidak setuju kalau dana untuk Koperasi Merah Putih bersumber dari APBN. Kalau untuk usaha itu. Tapi kalau fasilitas lain boleh saja. Misalnya apa? Koperasi Merah Putih kan daerah itu daerah pangan. Maka perlu GLK, ya. Perlu sarana lantai jemur dan sebagainya, ya. Boleh dari APBN. Dikembalikan oleh Koperasi Merah Putih itu dari hasil transaksi dalam proses penjualan, proses bisnis mereka. Itu boleh. Tapi kalau untuk modal kerja jangan dari PBN. Modal kerja bersumber dari perbankan, ada LPDB. Berilah dana kepada LPDB. Kalau mau APBN ke LPDB. Itu. Nanti LPDB secara profesional kepada koperasi. Itu akan menghadirkan daripada koperasi yang bekerja secara profesional. Pak Nurdin, coba jelaskan ke kami. Kan seharusnya ya Anda orang yang sangat paham soal ini. Tapi kenapa model dan metode ini yang dipilih oleh pemerintah? Itu kan pasti ada penyebabnya. Salah satunya yang kita dengar adalah susah ini barang kalau tidak dipaksa barang ini, tanda petik ya. Nggak bisa barang ini. Karakter masyarakat kita di bawah itu, terutama pada daerah-daerah di luar Jawa, agak sulit untuk berkumpul. Ini ada catatan yang bagus ini dari seorang ini. Mengatakan gini, koperasi tumbuh dari percakapan sederhana antara seorang ibu yang tak punya cukup modal dan tetangganya yang bersedia menyisihkan sebagian tabungan dari kumpulan warga yang memutuskan, barangkali tanpa banyak teori, untuk menaruh uang mereka di satu tempat agar bisa saling pinjam saat darurat datang. Luar biasa sekali sebenarnya koperasi itu. Tapi saya kembali pada yang saya maksud tadi. Mungkin barangkali pemerintah melihat, wah susah barang ini kalau kayak gini nih. Maka udahlah kita potong kompas saja. Tidakkah itu juga bisa kita pertimbangkan? Nah, sebetulnya begini. Harus dipadukan antara instruksi Presiden membentuk koperasi dengan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhannya, terhadap tantangannya, terhadap kepentingannya. Ya, sekarang begini, Presiden mensuruhkan buat Koperasi Merah Putih. Nah, di mana itu Koperasi Merah Putih? Di daerah yang membutuhkan itu. Ya, saya maksud tadi, di daerah nelayan buat Koperasi Merah Putih nelayan. Itu di daerah pertanian, pangan, gabah, beras, ya kayak KUD dulu. Nah, Koperasi Merah Putih berada di bidang pangan itu. Nah, kalau ini dipadukan, dia lahir atas dasar kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk menciptakan bersama-sama, maka itu sinkron dengan instruksi Presiden. Tapi kalau nanti yang menginisiasi kepala desa, ya karena instruksi, maka itu ada keterpaksaan. Bukan hadir dari kesadaran atas kebutuhan, kesadaran akan kepentingan bersama, kesadaran atas tantangan bersama. Itu karena koperasi prinsipnya itu menciptakan kesetaraan dan ada demokratisasi. Makanya Bung Hatta mengatakan begini, ingin belajar demokrasi, belajar di koperasi. Karena di koperasi ada proses demokrasi. Nah, oleh karena itu
ya sekarang Dekoping ini ada dualisme, itu sebenarnya sangat disayangkan itu bahwa ini tapi jangan kita bahas itu, bukan tujuan itu. Karena ini amoral demokrasi dan itu inkonstitusional, tidak boleh. Karena di koperasi itu faktor trust sangat tinggi. Makanya di koperasi itu tidak mengenal masa jabatan. Seorang ketua koperasi itu bisa seumur hidup. Kenapa? Karena kepercayaan. Untuk apa dikasih 2 periode? Tidak dipercaya rakyat, tapi tanpa periodisasi dipercaya rakyat, anggotanya maksud saya, anggota percaya dia akan pilih terus itu. Itulah koperasi karena faktor trust yang sangat tinggi, faktor kepercayaan luar biasa. Nah, ini harus disadari oleh negara. Jadi tidak boleh kita memaksakan untuk membentuk sebuah koperasi ketika masyarakat tidak membutuhkan koperasi itu, karena kepentingannya tidak sama gitu loh. Oke. Pak Nurdin, ini saya butuh jawaban Anda nih. Saya ada catatan nih. Saya tadi menyebutnya problem ya. Saya ada catatan nih tentang koperasi simpan pinjam bermasalah nih. Besar ini 26 triliun nih. Saya sebutkan. Koperasi 5 Garuda 570 miliar. Koperasi Timur Pratama 400 miliar. KSP Sejahtera Bersama 8,6 triliun. Kemudian KSP Indusuria, ini yang besar sekali nih, 13,8 triliun. KSP Prakikoya Inti Utama 623 miliar. KSP Prasito Inti Sejahtera 793 miliar. Koperasi Jasa Berkah 226 miliar. KSP Inti Dana 930,1 miliar. KSP Inti Dana tampaknya sudah hampir selesai karena diintervensi oleh Satgas. Pertanyaannya pada bagian ini, tadi kan kita berbicara tentang kepercayaan ya. Ini ternyata problem koperasi banyak nih. Ya, jadi buat begini. Koperasi-koperasi ini bukan lahir karena kesadaran atas kebutuhan anggota. Inilah yang saya maksud. Bukan ini ya. Maksud saya, maaf, saya pernah minta kepada Menteri Koperasi ya, 10 tahun yang lalu bahwa moratorium untuk koperasi simpan pinjam. Kenapa? Karena ini menurut pandangan Dekopin dan yang dialami oleh Dekopin adalah Dekopin itu ada koperasi simpan pinjam itu adalah rentenir berbaju koperasi. Oke. Satu, yang kedua, secara resmi itu saya buat secara resmi saya ketemu Dekopin. Saya minta supaya koperasi simpan pinjam tidak boleh melayani non anggota. Gitu. Harus menjadi anggota dulu, diberikan pelatihan, baru berikan pinjaman. Kemudian dia harus menyimpan. Sama kita, kalau kita mau pinjam kredit di sebuah bank, nggak mungkin kita dikasih kalau kita bukan rekening di situ, Dan ketika bukan rekening, pasti ada kita punya setoran dulu minimal. Ya, 1 juta kali 500.000 kak. Sama di koperasi, ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Menjadi anggota, baru boleh layani. Ini enggak. Bayangkan ada sebuah koperasi simpan pinjam, ya. Ya mohon maaf saya tidak bisa, tapi itu dengan bangganya menyampaikan ke saya. Dia ajak saya makan malam waktu itu. Dengan bangganya menyatakan saya sudah menyalurkan pinjaman 200 miliar. Saya tanya, anggotanya berapa? Nggak ada. Koperasi itu didirikan oleh dia bersama istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya. Karena kemudahan itu. Nah, sehingga bukan kebutuhan anggota. Nah, ketika itu sampai sekarang Bu, kalau kita menyimpan dengan deposito bukannya berapa? 0,0 sekian persen, paling 4%, 5% per tahun. Sementara kalau saya punya uang 10 miliar, saya buat koperasi, cukup dengan saya istri, anak, dan adik, saudara, bikin koperasi, sekarang 10 miliar. Sekarang 9 orang. 9 orang, 3% per bulan. 36% per tahun. Deposito hanya 5-6% setahun itu. Saya tidak penting anggota, yang penting uang saya tersalur dan kembali. Itu. Inilah yang membuat seperti ini. Jadi koperasi simpan pinjam kebanyakan lahir bukan karena kebutuhan oleh anggota yang punya tantangan, punya kebutuhan yang sama. Itu bukan. Tapi itu juga sekaligus juga membuat persepsi publik terhadap koperasi itu ya. Nah, makanya saya minta koperasi simpan pinjam itu dimoratorium dulu. Sekarang koperasi sektorial yang harus dibina, yang harus dikembangkan. Koperasi sekarang sudah hampir tidak, jarang sekali yang bisa ekspor, yang bisa impor, yang bisa berada sektorial, bukan sektor simpan pinjam. Nah, sekarang begini Pak, sebenarnya begini. Pak Prabowo, saya bangga dengan beliau dan saya menyatakan rakyat Indonesia harus berterima kasih. Kenapa? Karena beliau kembali kepada ekonomi konstitusi. Maaf, selama ini kita mengingkari ekonomi konstitusi kita, yaitu pasal 33 ayat 1 dan 3. Sebetulnya dan TAP MPR, jangan lupa TAP MPR 1998 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi itu. Saya jelaskan satu-satu ya. Pasal 33 saya mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Dasar yang sebelum amandemen, penjelasan mengatakan bangun usaha yang sesuai itu adalah koperasi. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting negara, yang menyangkut wajib orang banyak di kawasan negara.
gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bumi dan air dan kekayaan alam terkandalnya dikuasai negara diperuntukkan sebagai kemauan rakyat. Semua berorientasi pada kemauan rakyat. Semua berorientasi bagaimana memajukan kesejahteraan umum, menghadirkan kemauan rakyat. Nah, ini yang tidak dijalankan oleh negara selama ini. Dan yang paling menyakitkan sebetulnya bagi koperasi adalah TAP MPR nomor 16 ya, tahun 98. Demokrasi ekonomi, tak politik ekonomi. Di situ ada 4 pasal. Salah satunya mengatakan begitu. Salah satunya adalah pengakuan tentang pelayanan ekonomi, yaitu BUMN, koperasi dan swasta. Tapi yang paling penting di sini mengatakan bahwa negara memberi prioritas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi dan mendapatkan perlindungan serta kesempatan usaha yang sebesar-besarnya dengan tidak mengurangi peran daripada BUMN dan swasta. Kemudian pasal 4-nya kalau nggak salah ya, itu dilarang keras ya. Bukan begitu, tapi larang ada penumpukan aset terhadap seseorang maupun sekelompok, dilarang keras. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, sebetulnya kalau pemerintah, dan saya yakin Pak Prabowo akan kembali, karena beliau selalu mengatakan landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Sangat contoh gini. Kenapa minyak goreng selalu menjadi masalah? Karena negara tidak hadir melaksanakan pasal 33 ayat 2. Ini kan kacau produksi yang penting untuk negara. Sawit selama ini dikuasai oleh swasta, it's okay, tidak bisa lagi kita kembalikan itu. Tapi dalam kondisi itu harusnya sawit itu tidak boleh dikuasai oleh swasta, dikuasai oleh negara. Karena cabang produksi yang penting untuk negara, supaya ibu-ibu mama tidak marah-marah, kan gitu kira-kira. Nah, sekarang sudah terlanjur dikuasai oleh swasta, it's okay, jangan kita persoalkan. Tapi distribusinya jangan lagi dikuasai oleh swasta. Distribusinya harus dikuasai oleh negara, berikan kepada koperasi. Itu sama soal alokasi ekonomi. Ketika negara menguasai ini, oke, kamu produksi sawit, tapi untuk distribusi minyak goreng kepada rakyat itu serahkan kepada BUMN sebagai distributornya, izinnya adalah koperasi. Itu namanya ada keadilan alokasi ekonomi. Ekspor setelah negara menghitung bahwa kebutuhan minyak goreng untuk rakyat sekian juta ton misalnya gitu, sisanya diekspor oleh negara atau diekspor koperasi, bukan lagi oleh swasta. Inilah ketidakadilan dalam alokasi ekonomi Akbar. Negara belum menghadirkan sebuah undang-undang yang bisa mengatur alokasi ekonomi, yang bisa membuat rakyat banyak menjadi tuan rumah negerinya. Sekarang rakyat kita banyak menjadi tamu. Contoh, ketika seorang swasta membagi sebuah tempat butuh lahan, dia membebaskan lahan, mungkin terpaksa, negotiable. Setelah itu rakyat menjadi penonton, rakyat menjadi tamu. Ini tidak sesuai dengan ekonomi konstitusi kita. Nah, contoh Rempang, kenapa dia begitu? Rakyat tidak mau pada investasi, itu hanya bagus, ya. Tetapi rakyat kemudian saya diusir dari sini, mereka kemudian jadi penonton setelah itu. Nah, saya mengusulkan untuk masyarakat bisa menerima, biar rakyat bisa sejahtera, beri saham dong. Siapa investornya? Masa kalau kasih 5%, menurut saya tidak terlalu susah bagi investor untuk kasih 5% kepada rakyat. Rakyat akan pasti pindah. Tapi kemudian dia mengatakan, kampung yang saya tinggalkan adalah tetap saya punya. Karena saya ada pemilik di situ. Ketika negara atau swasta membangun jalan tol, tanah yang dilalui, tanah yang dibebaskan, misalnya 100.000 per meter, misalnya contoh aja ini, tidak usah kasih 100.000, 80.000 bayar cash, 20.000-nya jadi saham. Sehingga ketika tol jadi, dia menjadi pemilik. Itulah ekonomi konstitusi. Padahal saya yakin Pak Prabowo akan menjalankan ini. Ini menarik nih. Apa Anda tidak membaca bahwa rencana besar 80.000 itu bisa saja diterjemahkan nantinya seperti yang Pak Nurdin inginkan? Harapan saya seperti itu, dan saya yakin Pak Prabowo akan selalu pidato beliau mengatakan landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Kalau beliau sering mengatakan begitu, implementasinya harusnya begitu. Sehingga hilirisasi yang akan dilaksanakan beliau, asal ditanya itu, ya, hilirisasi ini kalau dilaksanakan rakyat akan sejahtera, kemiskinan pasti akan bisa berkurang banyak. Kita identifikasi, apakah pembicaraan kita yang heroik ini itu telah ada tanda-tanda di kementerian yang teknis mengurus ini? Saya belum melihat. Kalau di Kementerian Koperasi, mohon maaf. Dengan saya mengatakan, tapi nanti ada RDP sebagai anggota Komisi 6 DPR RI, akan saya usulkan dan saya akan pertanyakan, dan saya akan gebrak ini. Gebrak dalam pemikiran, bukan gebrak media. Gebrak dalam pemikiran. Itu. Bahwa ide, gagasan Pak Prabowo luar biasa. Ini karena menjalankan ekonomi konstitusi. Menterinya harus mampu menerjemahkan itu. Ya, kita kembali ke karakternya, Bu. Belum sudah ada pihak ini yang terpaksa menderita karena tudingan bahwa ini gerakan politik. Terutama sekali teman-teman kita di Gerindra dituding bahwa ini untuk kekuatan politik gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana harus menyikapi situasi ini. Ini adalah ujung dari diskusi kita. Wajar nggak sih tudingan seperti itu, Pak Nurdin? Iya.
Ya namanya sekarang era demokratisasi, keterbukaan, transparansi, orang berpendapat boleh-boleh saja. Tapi kalau saya tidak melihat itu karena saya adalah pemikir, penggiat dan pelaku koperasi ya. Kalau saya lihat ini kesadaran Pak Prabowo terhadap ekonomi konstitusi itu yang saya lihat. Dan beliau tegas, ya, yang saya ulangi lagi, bahwa beliau mengatakan Asta Cita dilaksanakan dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang 45. Ketika bicara Undang-Undang 45, beliau mengatakan pasal 33. Nah, pasal 31, 2, dan 3 itu. Nah, sebetulnya juga memang Bung Akbar selama ini ada juga kehilapan ya daripada orang-orang koperasi termasuk saya. Kita cara memandang koperasi itu hanya dari satu sisi, koperasi sebagai sebuah bentuk, yaitu koperasi pinjam, koperasi ini itu bentuk gitu. Di luar negeri itu tidak bernama koperasi, tapi dia koperasi. Nah, harusnya koperasi di Indonesia berdasarkan ekonomi bersama pasal 33 ayat 1 ya, harusnya koperasi dipandang dalam dua hal, yaitu koperasi sebagai sebuah bentuk dan koperasi sebagai sebuah nilai. Misalnya gini, saya swasta itu, tapi pengelolaan perusahaan saya adalah prinsip kebersamaan. Saya punya modal 100 miliar, Bung Akbar pemegang saham 1 miliar sama. Tapi saya mendapatkan banyak karena saya punya modal 100 miliar. Tapi menentukan perusahaan suara kita sama. Itu adalah koperasi sebagai sebuah nilai. Itu yang berlaku di luar negeri. Itu koperasi Geno di Jepang, koperasi pertanian di Korea Selatan, ya, koperasi perikanan di Denmark, ya, koperasi listrik di Amerika. Itu sebenarnya tidak bernama koperasi, tapi dia dikelola secara koperasi itu. Oke. Ya. Artinya tidak bisa kita halangi orang berpikir seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, Inong Hyop ini saya pernah koperasi pertanian ini itu terbesar nomor 2 di dunia itu. Di Korea ya? Di Korea. Ini koperasi pertanian ini nomor 2 di dunia ini koperasi ini. Itu Jepang, dia punya aset, dia punya ini semua itu mengalahkan konglomerat di Indonesia. Ini koperasi ini. Oh ya. Nah, ya, tapi itu tidak bernama tidak ada undang-undang koperasi tentang itu. Pak Nurdin, makasih. Bu Dewi, terima kasih.